bikin ya. Gak apa-apa, duduk aja nanti kita selfie. Banser Bisa minta tolong. Banser keliling. Bisa minta tolong satu Ini orang. masuk ke sana ya. Ya apa sih pegangi lah. Bisa minta tolong diarahkan ke abang. Ada kamera sini ya. Banser. Duduk. Diam, jangan ada suara ya, jangan ada suara. Coba ya. Tes dulu. Tes. Oke, mantap. Bikin apa ini sedikit soal kegiatan selama di Polman. Ini mungkin ada kesan-kesan tersendiri di Polewali Mandar. Kesannya alhamdulillah kedatangan kami disambut ya dengan betul-betul rasa kekeluargaan ya, yang saling menginginkan yaitu untuk menuju tujuan Allah. Jadi kami datang ini semata-mata karena Allah, tidak punya tujuan yang lain. Yang didatangi juga menerima kita karena Allah, tidak ada tujuan lain. Nah, salah satunya yang kita dapatkan yaitu padang mahsyar nanti di terik matahari kita dengan pertemuan karena Allah, berpisah karena Allah, akan dinaungi nanti oleh Allah di terik. Amin. Itu satu, ya. Kedua, itu silaturahmi ini ya pahalanya luar biasa, membuat kita panjang umur semuanya. Amin. Murah rezeki, panjang umur, dan sekaligus kita bersama-sama ya, waqtasimu bihablillah, tidak berpecah belah, itu yang diinginkan Allah. Kita kuat dan bersatu, khususnya di daerah mana nih? Polewali Mandar ini. Harapan kita terus menerus ini kita bina, kita satukan ya, untuk menerus kita terus menerus untuk kita beramar ma'ruf dan munkar, mengingatkan saudara-saudara kita sama muslim untuk kita lebih dekat kepada Allah. Tujuannya nggak ada yang lain, yaitu ibadahnya meningkatkan ibadah, meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini semua yang kita lakukan diridhoi oleh Allah. Amin. Saya sangat gembira, saya sangat senang sekali karena begitu antusiasnya orang-orang di sini ingin benar-benar bersama-sama kita kompak menghidupkan agama. Ya, bukan hanya beragama, tapi menghidupkan agama dengan metode Torekat Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suralaya yang Syekh Mursyidnya yaitu Syekh Kiamat Sobil Bawasadul Arifin radhiyallahu anhu. Ya, mudah-mudahan guru kita juga, guru-guru kita, guru agung kita sampai Rasulullah sendiri meridhoi atas apa yang kita lakukan. Amin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi apa pesan moral, ini kan jelang bulan Ramadan Ya. untuk masyarakat Polewali Mandar. Ada pesan. Pesan moral begini ya, orang itu dipesani apa saja, diberitahu apa aja, yaitu sulit dia mewujudkan kebaikan-kebaikan itu. Untuk disatukan juga orang sulit, tapi kalau hatinya dengan berpikir bersih semuanya, itu otomatis itu bisa bersatu. Ya toh? Jadi kalau hatinya itu kotor tidak bisa bersatu, biar mau disatukan model apa aja, tidak bisa bersatu. Dengan kebersihan hati itu, misalnya sifat dengki, ujub, sombong, iri, itu hilang, baru bisa bersatu. Ya, jadi walaupun kita tahu dalilnya kita disuruh bersatu dan hasilnya juga bersatu, itu luar biasa pahalanya, sulit untuk diwujudkan kalau hati ini nggak bersih. Nah, karena dalilnya justru bersih aja bisa jadi kotor, bisa jadi nggak jadi. Dalilnya di dalam diri manusia ada dua hati kalbu, kalau itu rusak semua. Kebaikan kita pun jadi rusak, apalagi masih berbuat baik. Yang baik aja sudah rusak, apalagi mau berbuat baik. Makanya sesungguhnya zikir itu lebih utama dari ibadah-ibadah yang lain. Nah, itu menjadi andalan buat kita. Nah, itulah yang dibawa para wali-wali, yaitu para orang soleh itu ya, hatinya yang bersih. Bahkan ada satu riwayat, yaitu ada seseorang yaitu datang kepada Rasulullah di depan sahabat menyatakan begini, ini ahli surga. Ya, teman-teman itu sahabat nggak kenal sama orang ini, nggak ikut perang, nggak pernah kumpul-kumpul, kenapa jadi ahli surga? Besok datang lagi dikatakan oleh Rasulullah, ini ahli surga. Ya, penasaran, mau tanya ke masa lurusa amalan apa, kan gitu ya. Ternyata malu, akhirnya dia intip orang ini, apa yang dikerjakan di rumahnya, apa yang diamalkan. Salah satu sahabat menginap di rumahnya, dia intip, sholatnya apanya biasa saja. Ternyata dia bingung, apa yang menjadikan surga. Akhirnya dia bertanya, dia mengatakan, setiap saya mau tidur, seluruh ya
hubungan saya dengan saudara saya, dengan mitra kerja saya, siapa yang ketemu waktu di dalam keseharian itu pasti ada kesalahan orang lain kepada kita. Kita maafkan semua, ya toh, kita ridho semuanya. Nah, tidak berdarah-darah, tidak di medan perang, tapi dia bisa masuk surga dengan demikian. Itu hati yang bersih, kan gitu ya, hati yang bersih. Nah, makanya bagaimana bisa bersih kalau nggak ada alat pembersihnya? Pembersih hati itu ya zikrullah. Nah, sebaliknya ada orang seperempuan, dia ahli ibadah, siang dia puasa, malam dia tahajud, ya toh, kan luar biasa. Tetapi hatinya kotor, gitu, suka mencela orang lain, suka mengejek orang lain, kan dia suka iri dengan orang, padahal ibadahnya jalan. Datang kepada Rasulullah, kata Rasulullah, muntah dia keluar tangan-tangan manusia. Kata Allah, dia isi neraka jahanam. Bayangkan, dia sudah sholat malam, tahajud, siang dia puasa, tidak menjamin. Ya, tadi yang dijamin sesungguhnya aku melihat apa yang ada dalam hatimu, yaitu dalam hati kita ada alat yang membersihkan hati kita itu. Berbahagialah orang yang membersihkan hatinya, maka celaka orang yang mengotori hatinya. Jadi bukan sekedar fatwa orang disuruh itu bisa langsung melaksanakan, tapi kalau sudah dia dengan zikir membersihkannya, otomatis itu bisa terwujud. Maka dari itu kita, ikon kita itu ya zikir, yaitu insya Allah. Nah, sekarang kita sama-sama mengucapkan, ya, mursyid guruku, ya, Abah Hanum, ya, guru mursyid guruku, mursyid itu Abah Hanum, guruku Abah Ali, ya. Nah, la ilaha illallah, ya, no? Ya. Ya. Wa'tasimu, ya, bisa sama-sama, ya. Coba diulang dulu. Mursyid guruku, guruku Abah Ali, La ilaha illallah. Kita ulang lagi. Mursyid guruku Abah Ali, wa'tasimu bihablillah, la ilaha